Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Thalastronic Academy. Pada proyek kali ini kita akan membahas ESP32 Internet of Things untuk mengirimkan data sensor ke grup Telegram. Dengan menggunakan Telegram, kita akan mengendalikan atau mengontrol serta mengirimkan perintah atau request ke board ESP32 yang terkoneksi secara nirkabel ke router Wi-Fi. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja simak videonya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Telegram dan masuk ke grup yang sudah kita buat, yaitu adalah grup from ESP32. Di sini kita akan quit terlebih dahulu karena sedang aktif ya, ini ESP32-nya dengan Telegramnya. Kemudian kita akan mulai dari awal dengan memberikan perintah start ya, untuk mendapatkan welcoming message dari board ESP32. Nah, nanti di situ ada dua perintah ya. Di sini ada get DHT value dan set interval value. Get DHT value itu kita akan mendapatkan kiriman satu kali ya data sensor dari SP32. Sementara kalau kita pilih yang set interval value, maka kita bisa memilih interval yang disediakan ya. Di sini kita pilih 3S, artinya kita akan mendapatkan kiriman data dari board ESP32 setiap 3 detik sekali secara continuous terus-menerus ya. Namun demikian, kita juga masih bisa keluar ya atau quit dari loop continuous ini dengan memilih quit ya, perintah quit, dan kita pada akhirnya bisa memantau data sensor dari Telegram. Menarik bukan? Seru ya? Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Thalastronic, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas konsep dan desain ya untuk ESP32 IoT Telegram. Yang pertama di sini kita memiliki device ya yang kita sebut dengan ESP32 monitoring device. Kemudian kita memiliki router. Dari router ini kita akan masuk ke jaringan internet global untuk mengakses aplikasi dari Telegram. Nah, nanti di sini teman-teman ya, Telegram dengan device ESP32 ini akan terjalinnya komunikasi dua arah ya, di mana nanti Telegram bisa mengontrol ESP32 dan ESP32-nya nanti akan merespon dan memberikan data yang diinginkan atau yang di-request oleh Telegram seperti itu. Fungsi utama dari ESP32 monitoring device ini adalah untuk mengambil atau mencuplik data suhu dan kelembaban udara ambien. Kemudian terhubung dengan router WiFi secara nirkabel, masuk ke dalam jaringan internet global, dan kemudian datanya itu akan ditangkap oleh Telegram dan ditampilkan Telegram messages. Nah, kemudian di sini teman-teman, bahwa aplikasi Telegram ini nanti kita bisa gunakan untuk mengirim perintah-perintah tadi itu ya ke board ESP32 node-nya. Nanti dari node akan merespon ya, kemudian nanti komunikasi ini akan terus terjalin ya secara terus-menerus begitu, sehingga nanti kita bisa melakukan permintaan baik itu data sensor ya yang hanya satu kali kirim ya menggunakan fungsi dari get DHT value itu, atau kita juga ingin mendapatkan data yang continuous begitu ya dengan interval tertentu, misalnya 3 second atau 10 second. Semua pengaturan itu dapat kita lakukan hanya dengan menggunakan pesan perintah yang dikirimkan dari Telegram ke board ESP32. Untuk mencapai mekanisme tersebut, maka di sini kita perlu merancang ya beberapa tahapan untuk mewujudkan itu semua. Yang pertama itu adalah membuat bot Telegram untuk ESP32. Bot Telegram ini nanti memegang peranan yang penting ya sebagai satu jembatan untuk komunikasi antara Telegram dengan board ESP32 node-nya. Kemudian kita akan melakukan percakapan ya dengan mengirimkan pesan /start ini ya, dan kemudian nanti perintah ini akan diterima ya oleh si ESP32, dan kemudian nanti ESP32 akan merespon dengan cara memberikan pesan welcoming message begitu ya. Di pesan tersebut nanti akan ada dua perintah utama. Yang pertama itu adalah ada get DHT value ya, add nama bot ya. Nama bot di sini adalah nama yang nanti kita akan berikan, yang akan kita set pada bot Telegramnya. Jadi ini nama botnya akan tergantung pada teman-teman yang membuatnya tentunya begitu. Fungsi yang ini adalah fungsi get DHT value ya, sebuah fungsi untuk memerintahkan ESP32 ini untuk mencuplik data suhu dan kelembaban udara relatif serta mengirimkan data tersebut itu ke grup Telegram yang sudah kita tentukan ya, hanya sebanyak satu kali pengiriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan data aktual ya saat ini saja, kita bisa menggunakan fungsi ini ya teman-teman ya, dan kemudian apabila kita ingin tahu lagi begitu ya yang aktual, kita bisa kirimkan message ini ya atau pesan
pesan ini atau perintah ini begitu ya ke ESP32. Nah, sementara fungsi lainnya itu adalah set interval add nama bot. Nah, di set interval ini adalah fungsi yang dimana nanti menampilkan ya daftar perintah, dimana di situ ada interval yang sudah kita set. Dan kemudian kita bisa pilih ya agar ESP32 itu bisa mengirimkan data secara terus-menerus dengan interval tertentu ya. Boardnya ESP32 sendiri itu node-nya ya secara rangkaian seperti pada gambar berikut ini persis seperti pada video tutorial yang lalu begitu ya, dimana kita melakukan pemantauan suhu dan kelembaban relatif udara ambien menggunakan sensor DHT22 yang kebetulan kemarin itu kita kirimkan ke Blink ya, sementara hari ini kita akan kirimkan ke Telegram. Gambarannya seperti ini setelah dirangkai ya teman-teman. Di sini memang ada solar cell-nya yang memang diperuntukkan untuk pengukuran di lokasi remote area begitu. Nah, desain yang sudah dibuat ya kita coba di indoor dan di outdoor ya seperti ini. Ini adalah dokumentasinya. Telegram bot ini kita tinggal buka aplikasi Telegram, kemudian kita cari search ya, tulis saja di situ bot father ya. Kemudian cari yang ikonnya seperti ini. Dan kita klik. Setelah kita klik nanti dia muncul message ya seperti ini, what can this bot do ya. Kemudian kita kasih perintah /start. Kemudian setelah /start ini kita kirimkan, maka nanti dapat respon seperti ini ya. Ada banyak sekali list perintah ya di bot father ini. Nah, di sini kita akan membuat bot baru ya. Maka kita nanti akan pilih yang ini, new bot ya. Bisa kita klik atau kita ketik lagi /new bot juga boleh. Nanti akan muncul message ya seperti ini ya. Good. Now let's choose a username. Jadi nanti kita akan diminta untuk memasukkan username-nya. Nah, di sini saya masukkan username ESP32 bot dan ternyata di sini nama botnya itu sudah digunakan ya. Sehingga saya bikin lagi dengan nama yang baru. Nah, apabila berhasil, maka nanti akan ada message seperti ini. Congratulations on your new bot. Jadi bot kita sudah berhasil dibuat dan di sini you will find it at, nah diklik aja nih ya, t.me/ nama bot ini kita klik, nanti di halamannya Telegram itu akan muncul nama bot kita yang baru. Nah, setelah itu kita akan pergi ke ID bot ya dengan cara yang sama. Pada Telegram kita search ID bot ya, cari yang modelnya fingerprint seperti ini. Nah, ID bot ini fungsinya untuk apa sih? ID bot ini adalah untuk mengetahui ID dari Telegramnya saya atau dari grup Telegram yang sudah saya buat seperti itu. Nah, di sini kan kita akan mengirimkan message-nya ESP32 itu dari node ke grup ya. Jadi ini sifatnya kayak broadcasting gitu. Jadi di dalam sebuah grup ada beberapa orang, kemudian nanti kita setiap member itu bisa kontrol ESP32-nya seperti itu kurang lebih. Nah, tinggal kita klik saja ya. Nanti kalau sudah muncul kita tekan, kemudian kita pilih, kemudian nanti muncul ke ID bot page-nya. Kemudian di sini akan ada dua fungsi utama ya, ada get ID sama get group ID. Nah, karena kita ingin mengirimkan data ESP32 node-nya ini ke grup, maka nanti kita akan pakai yang perintah /get group ID begitu ya. Nah, tinggal diikuti tahapannya. Yang pertama /start, nanti kita kasih perintah ya di sini /get group ID. Nah, di sini nanti dia minta nih, in order to get ID of group or channel, you need to do one of the following ya. Artinya kalau kita mau menggunakan perintah /get group ID ini, maka si ID bot ini mesti dimasukkan ke grup yang kita maksud begitu ya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu ya Telegram grupnya. Di sini saya berikan nama grupnya itu adalah from ESP32. Kemudian di sini saya masukkan beberapa ya. Ini saya sendiri, kemudian ada orang lain, ya ada 3 orang. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu adalah si ID bot yang tadi itu kita masukkan ke dalam grup from ESP32 ini. Nah, kalau si ID bot ini sudah masuk ke dalam grup, maka kita bisa running ya perintah /get group ID. Nanti akan ada balasan dari ID bot bahwa ID dari grup Telegram ini adalah sekian. Nah, ID ini ya adalah ID yang penting ya. Nanti ID ini akan kita embed ke dalam kodenya si Arduino sebagai address atau tujuan ya, di mana nanti ESP32 node-nya itu akan mengirimkan data itu ke ID tersebut gitu ya, ke ID yang bersangkutan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui ID dari suatu grup atau ID dari Telegram seseorang begitu.
Kita lanjutkan dengan pembahasan program Arduino untuk mengirimkan data sensor suhu dan kelembaban itu melalui ESP32 dengan program Arduino. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya ya untuk algoritma dan pemrograman untuk ESP32 IoT Telegram Bot. Di sini kita memiliki beberapa baris program ya yang didahului dengan library. Di sini kita memasukkan library Wi-Fi client secure.h, library untuk Telegram botnya itu menggunakan universal telegram bot.h, Arduino JSON.h, dan tidak lupa library untuk sensor suhu dan kelembaban udara yaitu sensor DHT. Di sini kita memiliki konfigurasi ya untuk terkoneksi ESP32-nya dengan router. Di sini kita bisa memasukkan SSID router teman-teman dan juga passwordnya. Dan kemudian di sini adalah inisialisasi Telegram bot, di mana ada dua hal penting di sini. Yang pertama adalah bot token. Bot token ini yang bisa teman-teman peroleh ya di bagian Telegram. Begitu juga dengan chat ID ini. Nah, kalau chat ID yang di sini kita gunakan adalah chat ID yang memang grup Telegram yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk pin DHT-nya dan tipe sensornya DHT22. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang memang nanti dia dipakai dan juga nanti akan di-calling. Di sini kita membuat sebuah program namanya handle new messages, di mana nanti fungsi ini berfungsi untuk menangkap kemudian juga mengidentifikasi message yang masuk begitu ya dari Telegram. Kemudian juga dari message itu nanti akan digunakan untuk mengontrol ya ESP32 dan memberikan respon terhadap Telegram. Di sini ada for ya, di sini hanya untuk mengidentifikasi chat ID yang kita tuju ya, dan kemudian apabila ada message yang masuk ternyata itu bukan chat ID yang kita masukkan tadi di awal ini ya, maka nanti akan dibaca sebagai unauthorized user. Kemudian di bagian sini ya, di sini ada string text ya sama dengan bot messages i.text. Ini adalah suatu variabel yang berguna untuk menampung message spesifik dari Telegram bot. Nanti teksnya bisa kita expectedkan dengan sesuatu yang memang kita harapkan begitu ya untuk dilakukan komparasi, dan setelah dilakukan komparasi itu kita bisa melakukan sesuatu ya pilihan, misalnya harus melakukan A, melakukan B seperti itu. Nah, di sini ada string from name ya. Di sini adalah sama dengan bot.messages i ya, .from name. Jadi nanti di sini kita bisa memperoleh user siapa yang mengirim. Kan tadi kita di dalam grup misalnya ada saya, ada si A, si B, si C begitu ya. Nanti si A ngirim nanti akan teridentifikasi gitu kan. Welcome A gitu kan. Welcome B, welcome C begitu ya. Jadi teridentifikasi siapa yang memberikan perintah kepada si ESP32 ini. Di sini ya, teksnya itu bisa kita expected dengan /start. Kalau misalnya message yang dikirimkan dari aplikasi Telegram itu sama dengan start, maka nanti akan memunculkan ini begitu ya. Nah, kemudian teksnya juga bisa kita expectedkan ya, kita komparasi dengan satu string ya yang kita harapkan. Apabila string ini dikirimkan dari Telegram, maka dia akan merespon dengan bot.sendMessage chat ID, get DHT file ya. Di sini nanti tujuannya adalah ketika message ini itu diperoleh, maka kita akan mengirimkan data dari sensor DHT hanya satu kali begitu. Nah, kalau misalnya message-nya itu sama dengan /set interval @radi ESP32 bot atau sama dengan ini nanti dia akan mengirimkan pesan ini begitu ya, dan akan tertampil di Telegram begitu. Dan di bagian yang ini adalah untuk pemilihan apabila kita pilih yang intervalnya 3 detik ya. Jadi dengan adanya while ini, jadi ketika message ini diperoleh ya, /3s ini dia masuk ke while, dia akan di looping. Meskipun dia di looping, ini kan terjadi continuous ya, tapi di sini juga tetap dilakukan pembacaan message. Tujuannya adalah tetap dapat menerima pesan dari Telegram. Tujuannya tuh untuk apa? Untuk quit dari looping while ini, begitu ya. Apabila message yang diterima itu sama dengan /quit ini, begitu. Nah, ini penting teman-teman, supaya ketika kita meminta datanya secara continuous dan periodik, itu bisa kita hentikan. Karena bisa saja kita tidak mau data itu dikirimkan secara terus-menerus begitu. Begitu juga dengan ini, bedanya yang tadi itu 3 second, kalau yang ini 10 second begitu. Nanti teman-teman bisa custom ya, sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya per 1 menit, per 3 menit, per 5 menit, dan lain seterusnya begitu. Nah, ini adalah satu fungsi yang kita buat ya, hanya untuk membaca sensor DHT dua-duanya. Ini kalau kita bikin fungsi seperti ini akan memudahkan, karena setiap message dari Telegram yang memang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan data dari
sensor DHT22, maka kita bisa memanggil ya fungsinya itu secara sederhana di sini ya. Jadi nggak perlu kita menuliskan banyak hal gitu, tinggal panggil aja fungsinya. Jadi ini hanya untuk penyederhanaan si fungsi tadi itu. Bayangkan kalau misalnya kalau tidak kita buat sebuah fungsi, nanti akan panjang kali lebar di sini toh kita tulis fungsinya itu ya, si fungsi untuk memperoleh nilai suhu dan kelembaban begitu. Di bagian void setup seperti biasa kita butuh serial.begin ya 115200 hanya untuk debug di monitoring. Kemudian kita jangan lupa ya untuk memulai juga DHT sensornya. Di sini kita melakukan konfigurasi time ya dan juga memasukkan sertifikat ya for API telegram.org untuk si board ESP32. Kemudian di sini ada wifi.mode ya dan juga wifi.begin. Di sini kita aplikasikan bahwa wifi-nya itu sebagai mode station, kemudian juga wifi-nya kita start ya dengan membutuhkan SSID dan password yang sudah kita tulis di atas sebelumnya begitu. Kemudian di sini kita akan mencoba connect dengan si router ya. Apabila connect maka nanti akan muncul IP lokalnya. Dan di bagian loop ya di sini sederhana sekali. Di sini ada if apabila dia sudah melebihi dari lifetime baud run ditambah baud request delay. Ini adalah jeda ya atau interval yang digunakan untuk memperoleh update message dari Telegram begitu ya. Jadi ini akan looping periodically sesuai dengan baud request delay yang kita sudah tetapkan di awal begitu ya. Di sini ada int 6 news messages ya, sama dengan baud get updates baud.lastMessage receive plus 1 gitu ya. Jadi ini adalah satu variabel ya untuk menyimpan ya message terakhir yang dikirimkan begitu dari Telegram dan ditangkap oleh si ESP32, dan ketika ada message nanti dia akan masuk while ini gitu ya. Fungsi yang tadi kita bikin itu si handle news message itu akan dipanggil di sini begitu ya. Kalau misalnya kita set update message-nya baud request delay-nya itu per 500 milisecond, maka dia nanti akan ngecek lagi gitu ya. Mudah sekali kan? Langsung saja kita praktekkan dan kita tes. Let's go!